Berikut ini 11 daftar bantuan sosial yang akan cair pada bulan Desember tahun 2023. Nah, nanti akan kita tunjukkan bantuan apa sajakah yang akan cair dan bagaimanakah cara mengeceknya, apakah teman-teman itu mendapatkan bantuan tersebut ataupun tidak. Jadi bagi masyarakat wajib mengetahui informasi penting ini agar bisa mencairkan bantuan sosialnya. Nah, untuk informasinya secara lengkap, pastikan teman-teman simak video ini sampai habis dan jangan di skip untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan untuk menghindari kegagalpahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Heru Agustian. Oke sobat, di sini kita akan mengupdate informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Pastikan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi yang update, valid dan akurat di pencairan bantuan sosial, teman-teman silahkan subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi penting di pencairan bantuan sosial. Nah, jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan subscribe channel ini sekarang juga. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak ya. Semoga rezeki teman-teman semakin bertambah, semakin berlimpah, dan semoga selalu dilancarkan dalam segala urusannya. Allahumma amin. Nah, sebelumnya teman-teman silahkan ketikkan dalam kolom komentar ya, teman-teman dari daerah mana. Yuk mari absen terlebih dahulu. Lalu teman-teman itu sudah mendapatkan bantuan sosial ataupun belum ya untuk daerahnya. Nah, jadi silahkan ketikkan dalam kolom komentar. Yuk mari kita saling sharing dalam kolom komentar. Nah oke sobat, pada kesempatan video kali ini kita akan merangkumkan 11 daftar bantuan sosial yang akan tetap dicairkan pada bulan Desember tahun 2023. Karena ternyata masih banyak sekali bantuan sosial yang dipastikan akan tetap cair ya pada bulan Desember tahun 2023 ini. Dan barangkali teman-teman menjadi salah satu penerima bantuan sosial yang akan cair pada bulan Desember ini. Nah, nanti akan kita tunjukkan juga bagaimanakah cara mengeceknya, apakah teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan sosial ataupun tidak ya pada bulan Desember ini. Oke, jadi langsung saja untuk bantuan yang akan cair. Pertama adalah program Keluarga Harapan. Nah, tentu saja ini adalah bantuan yang utama ataupun program reguler dari Kementerian Sosial. Jadi kita letakkan di nomor 1 karena bantuan ini masih terpantau cair melalui kantor Pos Indonesia dan juga melalui kartu KKS Bank Himbara. Nah, di sini untuk bantuan PKH nominal yang diterima setiap keluarga berbeda-beda tergantung dengan komponen yang ada di keluarga tersebut. Nah, selanjutnya untuk bantuan yang kedua yang akan cair adalah bantuan sembako ataupun BPNT. Nah, sebenarnya namanya adalah BPNT, bantuan pangan non tunai. Nah, akan tetapi untuk saat ini BPNT cairnya secara tunai ya, teman-teman, sudah bukan yang non tunai, tetapi cairnya menjadi uang tunai yang biasanya masuk ke dalam rekening KKS ataupun cair melalui kantor Pos Indonesia. Dan untuk pencairan bantuan BPNT masih terpantau dan bisa dipastikan untuk bulan Desember masih tetap akan ada pencairan. Lanjut untuk bantuan yang ketiga adalah bantuan atensi yatim piatu ataupun YAPI. Nah, untuk bantuan YAPI ini dalam 1 tahun itu dicairkan Rp2.400.000 kepada masyarakat yang tergolong miskin maupun rentan miskin dan yatim maupun piatu ya teman-teman. Nah, jadi memang ada bantuan untuk yatim piatu yang namanya sudah terdaftar di DTKS pastinya, dan bantuan ini tetap masih dicairkan pada bulan Desember. Walaupun penerima bantuan YAPI ini tidak sebanyak di tahun-tahun yang lalu, tetapi tetap ada kok untuk bantuan atensi yatim piatu ini. Nah, untuk melakukan pengecekan ya antara bantuan PKH, BPNT dan juga bantuan atensi yatim piatu ini, untuk poin 1 sampai dengan poin 3, teman-teman bisa melakukan pengecekan dalam website ini dia, cekbansos.kemensos.go.id. Silahkan masukkan namanya, lalu masukkan domisilin dan juga nanti masukkan kode CAPTCHA yang ada contohnya seperti ini. Nah, isi semua datanya. Jika sudah, kita klik saja cari data. Nah, apabila nama teman-teman terdaftar sebagai penerima bantuan tersebut dan periodenya periode yang masih aktif ataupun periode terbaru ya teman-teman, nah maka bisa dipastikan teman-teman akan mendapatkan pencairan dari bantuan sosial tersebut. Oke, lanjut untuk bantuan yang keempat adalah
Kartu Indonesia Pintar. Nah, KIP ini masih terus disalurkan ya bagi kemarin yang melakukan aktivasi pada bulan September. Banyak sekali yang sudah cair mulai dari bulan November kemarin, dan bisa dipastikan sampai dengan nanti bulan Desember masih ada KPM yang akan mencairkan bantuan Kartu Indonesia Pintar ini. Dan untuk nominal yang diterima setiap jenjang ini berbeda-beda. Jadi bagi orang tua yang memiliki anak SD, SMP, dan SMA bisa berkesempatan mendapatkan bantuan PIP ini dengan nominal seperti berikut ini. Nah, jadi untuk jenjang SD ini dia, SMP dan SMA seperti ini. Nah, untuk bantuan KIP ini diberikan kepada masyarakat yang tergolong miskin maupun rentan miskin yang namanya ada di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, dan teman-teman wajib terdaftar sebagai nominasi penerima bantuan KIP ini. Nah, untuk cara mengeceknya, teman-teman silahkan masuk ke dalam website ini dia, pip.kemendikbud.go.id. Silahkan masukkan data NIK dan juga NISN, nanti tinggal cari saja datanya. Apabila terdaftar sebagai penerima bantuan PIP, maka keterangannya seperti ini teman-teman. Ada periodenya dan ada bank penyalur untuk mencairkan bantuan tersebut. Nah, lanjut di sini untuk bantuan yang kelima yang akan cair adalah BLT Dana Desa ataupun Kemiskinan Ekstrim. Nah, untuk BLT Dana Desa ataupun Kemiskinan Ekstrim ini dipastikan ya tetap ada daerah yang cair juga untuk tahap yang keempat. Karena pencairan BLT Dana Desa ini cairnya setiap 3 bulan sekali. Bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, dan Oktober, November, Desember. Nah, jadi jika untuk tahap keempat ini alokasi pencairannya bulan Oktober, November, Desember. Dan untuk anggaran BLT Dana Desa ini tentu saja kebijakan dari balai desa ataupun kelurahan masing-masing untuk menyalurkannya, teman-teman. Dan untuk daftar penerima pun ini yang mengetahui adalah pihak desa, atau teman-teman bisa bertanya kepada pemerintah tingkat desa, teman-teman. Tanyakan saja apakah teman-teman itu termasuk sebagai daftar penerima BLT Dana Desa ini ataupun tidak. Jadi memang datanya tidak ada ya di DTKS, tetapi adanya di tingkat desa. Lanjut untuk bantuan yang keenam adalah Pahlawan Ekonomi Nusantara ataupun PENA. Nah, di mana untuk bantuan PENA ini masih terus tetap disalurkan bagi yang kemarin sudah diusulkan sebagai daftar penerima bantuan Pahlawan Ekonomi Nusantara. Dan bantuan ini berupa modal ya untuk usaha dan biasanya berbentuk barang dengan nominal Rp5.500.000 yang untuk barang dan Rp500.000 untuk berupa uang tunai. Nah, di mana totalnya yang akan diterima setiap keluarga penerima manfaat adalah Rp6 juta. Nah, untuk bantuan PENA ini kemarin ada penyerahan secara simbolis ya. Videonya sudah pernah kita upload yang ini dia. Dan bisa dipastikan juga untuk bantuan PENA ini akan tetap dicairkan pada bulan Desember tahun 2023 ini. Data penerima bantuan PENA biasanya ini dimiliki oleh perangkat desa ataupun juga operator 6NG di desa, ataupun juga untuk pendamping sosial biasanya tahu ya teman-teman siapa saja yang mendapatkan bantuan PENA ini. Jadi teman-teman nanti bisa tanyakan kepada pihak-pihak yang saya sebutkan tadi. Oke, lanjut untuk bantuan yang ketujuh yang akan cair adalah BLT El Nino. Nah, ini yang dinanti-nantikan ya teman-teman, karena sesuai dengan janji dan komitmen pemerintah, bisa dipastikan BLT El Nino dengan nominal Rp400.000 akan dicairkan pada tahun 2023 ini. Dan kemungkinan besarnya adalah jatuh pada bulan Desember tahun 2023. Itu kisaran nanti kemungkinan paling cepatnya adalah minggu pertama, dan kemungkinan terbesarnya kisaran minggu kedua teman-teman. Harusnya sudah mulai tersalurkan untuk BLT El Nino. Daftar penerima bantuan El Nino sama persis seperti keluarga penerima manfaat BPNT. Jadi bagi teman-teman yang mendapatkan bantuan BPNT juga berpeluang sangat besar sekali untuk mendapatkan BLT El Nino dengan nominal Rp400.000. Dan cara pencairan BLT El Nino diinformasikan terakhir ya, itu akan melalui kantor pos Indonesia. Lanjut untuk bantuan yang ke-8 adalah
Rumah Terpadu Sejahtera. Nah, di mana untuk RST ini juga kemarin ada penyerahan secara simbolis. Ini dia teman-teman. Artinya, jika ada penyerahan secara simbolis untuk Rumah Sejahtera Terpadu, bisa dipastikan untuk bulan Desember ini pasti ada ya untuk pencairan Rumah Sejahtera Terpadu. Dan untuk cara mengecek apakah dapat bantuan Rumah Sejahtera Terpadu ini ataupun tidak, bisa dilakukan pengecekan dalam website di DTKS. Ini dia, cekbansos.kemensos.go.id. Oke, lanjut untuk bantuan yang ke-9. Selanjutnya adalah bantuan cadangan pangan berupa beras 10 kg. Nah, ini juga masih terus disalurkan, terpantau masih banyak daerah-daerah yang menyalurkan ya teman-teman untuk periode bulan November ini yang belum disalurkan, akan disalurkan pada bulan Desember. Jadi tidak menutup kemungkinan banyak sekali daerah yang nantinya akan cair pada bulan Desember untuk beras 10 kg. Target penerimanya adalah keluarga penerima manfaat, PKH, dan juga BPNT. Oke, lanjut untuk bantuan yang akan cair ke-10 adalah bantuan pangan berupa daging dan telur ayam. Nah, bantuan ini target penerimanya adalah masyarakat yang berpotensi stunting ya, dimana data ini diambil oleh data BKKBN dan penyalurannya ini secara non tunai ya teman-teman, tetapi berbentuk makanan. Nah, yang memiliki data ini biasanya untuk pemerintah tingkat desa ada ya datanya siapa saja penerima bantuan ini. Oke, lanjut untuk bantuan yang ke-11 yang akan cair adalah bantuan permakanan untuk disabilitas dan lansia tunggal. Nah, di mana untuk bantuan makanan ini tentu saja diberikan dalam wujud makanan dan bukan berupa uang tunai yang akan diberikan setiap harinya bagi masyarakat yang sudah terdaftar namanya pada DTKS dan sudah terchecklist ataupun terdaftar sebagai penerima bantuan permakanan, teman-teman. Dan untuk bantuan ini diberikan setiap hari dalam 1 bulan full. Jadi bisa dipastikan untuk bulan Desember tahun 2023 masih akan ada untuk penyaluran bantuan pangan disabilitas dan lansia tunggal ini. Oke, jadi itu tadi adalah 11 daftar bantuan sosial yang dipastikan akan tetap cair pada bulan Desember tahun 2023. Semoga informasi dalam video ini bermanfaat. Pastikan teman-teman sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini untuk terus mendapatkan informasi terbaru di pencairan bantuan sosial. Saya Heru Agustian, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dalam kesempatan video selanjutnya.